Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh salah satu pimpin doa? Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Bapak akan presentasi satu persatu dulu ya. Dara Adela. Oke. Ansar Nur Rohma. Maulana Tirta Albanin. Hadir, Pak. Wanda Hakiki. Hadir, Pak. Terima kasih. Hari ini pada hadir semua ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan jaringan komputer. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan menampilkan satu video motivasi singkat. Boleh kalian tolong simak baik-baik dan nanti di akhir ambil simpulannya ya. Oke, dari video berikut ada yang bisa menyimpulin nggak apa makna dari video tersebut? Saya Pak, Oh, boleh. Silakan. Siapa namanya? Dara Pak. Dara. Oke, Apa? jadi menurut saya dari video yang sudah saya tonton itu kesimpulannya adalah ketika kita membuka mata di pagi hari sebenarnya kita itu mendapatkan kesempatan yang baru, kesempatan untuk menjalani hidup, bernafas, dan untuk menjalani hari-hari dengan yang lebih baik lagi. Dan kita harus melakukan yang terbaik di setiap harinya karena semua perbuatan kita akan kembali lagi ke dalam hidup kita. Betul. Terima kasih Dara atas simpulannya ya. Betul sekali apa yang disampaikan dari Dara. Tadi video tersebut itu mengajak kita untuk menghargai pagi hari itu sebagai momen yang berharga. Dengan memulai hari dengan rasa syukur, kesadaran, dan semangat. Dengan begitu kita bisa menjadikan hari itu bukan sekedar hari biasa, tapi hari terbaik yang membawa berkah, produktivitas, dan kebahagiaan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materinya. Oh, sebelum itu berikut adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah kita akan menjelaskan pengertian jaringan-jaringan komputer. Yang kedua ada menyebutkan manfaat jaringan komputer. Yang ketiga, kita akan hari ini menjelaskan mengidentifikasi jenis-jenis jaringan mulai dari LAN, MAN, dan WAN. Dan yang terakhir kita juga menjelaskan pengertian sederhana topologi jaringan. Sebelum itu, siapa nih yang di sini menggunakan WiFi di rumah ataupun di sekolah? Ya, Pak. Oke. Saya biasanya gunain lagi buat bisnis sama main game, Pak. Oh, oke, betul. Nah, WiFi itu juga bagian dari jaringan komputer. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa itu jaringan komputer dan manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari. Oh ya, sebelum itu boleh simpan gadgetnya dalam sakunya masing-masing dulu ya. Untuk fokusnya nanti takutnya. Oke, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan data atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Nah, perangkat jaringan komputer ini juga memiliki manfaat-manfaat seperti manfaat-manfaat jaringan komputer ini adalah berbagi data dan informasi. Nah, berbagi data dan informasi gini, pengguna juga dapat saling bertukar file, dokumen, dan data dengan cepat tanpa perlu
media fisik seperti flash disk. Selanjutnya ada hardware sharing. Beberapa komputer dapat menggunakan perangkat yang sama seperti printer, scanner ataupun server. Yang ketiga ada komunikasi juga dapat lebih cepat. Pengguna dapat berkomunikasi secara langsung melalui alamat email ataupun video conference. Dan yang keempat ada akses internet bersama. Semua komputer dalam jaringan dapat terhubung ke internet melalui satu koneksi yang utama. Dan yang terakhir efisiensi dan produktivitas. Nah, jaringan komputer ini juga memiliki sangat efisien dan produktivitas. Dengan jaringan pekerjaan menjadi lebih cepat, koordinasi meningkat, dan biaya operasional juga lebih menurun. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis jaringan komputer. Oke, jaringan komputer juga di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada LAN. Nah, LAN ini adalah Local Area Network. LAN adalah jaringan komputer yang mencakup area terbatas seperti satu ruangan, gedung, ataupun sekolah. Kalau WAN itu adalah Wide Area Network. WAN adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah sangat luas, bahkan antar negara ataupun benua. Kalau MAN adalah Metropolitan Area Network. MAN menghubungkan beberapa jaringan LAN dalam satu wilayah kota ataupun area metropolitan. Kalau di sekolah itu kita menggunakan jaringan apa ya kira-kira? Oh, betul sekali. Kita di sekolah menggunakan jaringan LAN karena apa? Alasannya? Karena LAN itu kan lokal area network, jadi kayak cuma sekitar area itu aja Pak. Kalau misalnya kayak WAN kan wilayah kayak jadi kayak lebih luas, sedangkan kalau LAN kan kayak antar kota, jadi lebih luas lagi cakupan. Oh, benar sekali. Siapa namanya? Anissa. Ya benar sekali kata Anissa. Kalau kita di sini memakai LAN karena di sini tuh lingkupnya lebih kecil gitu. Jadi karena jaringannya kecil, hanya ada di satu gedung dan sinyalnya tuh lebih lancar. Dan untuk yang MAN itu metropolitan itu untuk perusahaan-perusahaan itu dari antar gedung hingga pemerintahan, yaitu satu kota. Dan yang untuk WAN itu seperti internet yang kita gunakan sekarang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam topologi jaringan. Oke. Topologi jaringan adalah cara atau bentuk pengaturan hubungan antar komputer atau node dalam sebuah jaringan komputer. Nah, dengan kata lain, topologi jaringan itu menunjukkan bagaimana perangkat-perangkat seperti komputer, server, printer, atau switch saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain, baik secara fisik, susunan kabel, maupun logis, yaitu alur data. Oke, selanjutnya adalah tujuan-tujuan topologi jaringan. Yang pertama itu mengatur komunikasi data agar lebih efisien. Yang kedua memudahkan pengelolaan dan perawatan jaringan. Dan yang ketiga itu menentukan performa, kecepatan, serta keandalan dari jaringan tersebut. Nah, topologi jaringan itu memiliki sebenarnya ada banyak bentuk dari topologi jaringan. Hari ini Bapak akan menjelaskan 3 saja dulu. Yang pertama itu ada bus topologi. Nah, di sini dia itu menggunakan satu kabel utama sebagai jalur penghubung antar komputer. Semua perangkat terhubung kepada kabel tersebut dan data dikirim secara bergantian. Topologi ini sederhana dan murah karena hanya memerlukan sedikit kabel. Dan yang kedua ada star topologi, menghubungkan komputer ke satu perangkat pusat seperti hub atau switch. Perangkat pusat ini berfungsi mengatur lalu lintas data antar komputer. Dan yang ketiga itu ada ring topologi, menghubungkan komputer secara melingkar. Data mengalir dari satu komputer ke komputer berikutnya hingga kembali ke titik awal. Topologi ini memiliki aliran data yang teratur. Nah, di sini ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, apa? Silakan. Siapa namanya? Dara Pak. Dara. Saya ingin bertanya terkait topologi jaringan yang sudah
topologi jaringan ini hanya berbentuk kabel saja ya Pak? Pertanyaan yang bagus. Sebenarnya topologi jaringan ini nggak cuma hanya fisiknya tuh kabel aja ya, tapi juga bagaimana datanya tuh mengalir topologi logis di dalam jaringannya. Jadi nggak hanya bentuk kabel, tapi banyak bentuk-bentuknya gitu. Oke, selanjutnya kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Bapak akan membagikan lembar kerja yang akan kalian diskusikan. Untuk kelompoknya ini perempuan-perempuan dan laki-laki ya. Kalian berdua diskusi. Ini lembar kerjanya tolong ya. Berarti kami ya. Satu. Anissa, itu diskusi atau ngobrol ya? Itu tolong diskusinya yang benar. Diskusi cuma sebentar aja ya, 3 menit mungkin selesai kali. Gimana? Ini apa Pak? Jawabannya aman Pak. Oke. Terus kalian dan Nela? Ada yang udah selesai? Udah Pak? Oke Pak. Yang satu. Benar kan ini selesainya? Kelompok 1 dulu Pak. Udah. Siapa nih yang mau baca duluan? Kelompok 1 Pak. Duluan. Masih ya teman-teman. Boleh, kelompok 1 baca duluan. Baik, kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil kami mengenai mengapa di sekolah itu lebih baik menggunakan LAN dengan topologi star. Jawabannya adalah sekolah menggunakan LAN dengan topologi star karena baik, di sini saya akan menjelaskan alasannya, yaitu yang pertama mudah dikelola dan dikembangkan. Bisa boleh diperhatikan. Kemudian jika satu komputer rusak, jaringan lain tidak ikut terganggu. Selanjutnya kecepatan dan stabilitas jaringan lebih baik dan pemeliharaan serta perbaikan lebih mudah. Oke, terima kasih. Sudah? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Boleh silakan kembali. Baik, terima kasih Pak. Kita beri aplaus dulu dong buat nomor 1. Selanjutnya kelompok 2 gimana? Sudah Pak. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu apa kelebihan dan kekurangan topologi ring dibandingkan star. Jadi untuk kelebihan dari topologi ring itu, yang pertama, data mengalir dengan arah yang jelas, satu jalur melingkar, dan tidak memerlukan perangkat pusat seperti hub. Dan kekurangannya, jika satu komputer atau kabel terputus, seluruh jaringan bisa terputus juga. Dan kekurangan kedua yaitu sulit saat menambah perangkat yang baru. Selanjutnya untuk topologi star akan disampaikan oleh Nisa. Lalu selanjutnya yaitu topologi star. Untuk kelebihannya yaitu jika satu komputer rusak, jaringan lain tetap berjalan dan juga lebih mudah dikembangkan. Lalu untuk kekurangannya yaitu membutuhkan perangkat tambahan seperti hub atau switch, serta biaya instansi lebih sedikit mahal. Bu? Oke, terima kasih. Boleh silakan kembali. Kita beri aplaus dulu kelompok 2. Ya, mungkin itu diskusi kelompok kita. Selanjutnya adalah kesimpulan dari materi hari ini. Kesimpulannya adalah jaringan komputer itu merupakan sebuah sistem yang menghubungkan 2 atau lebih perangkat komputer agar dapat saling berbagi data dan sumber daya. Melalui jaringan komputer, komunikasi menjadi lebih mudah dan efisien. Lalu, jenis jaringan komputer itu dibedakan berdasarkan jangkauannya, seperti LAN, MAN, dan WAT yang sudah saya jelaskan tadi.
Selain itu, jaringan juga memiliki berbagai bentuk topologi seperti bus, star, dan ring yang memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mungkin itu berikut kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sejauh ini ada pertanyaan? Oke, cukup. Selanjutnya, Bapak ada post-text. Boleh kalian sekarang keluarkan handphone masing-masing, di-scan, dikerjakan. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian ya. Jangan search dari Google. Bapak tunggu waktu selama 5 menit aja deh. Gimana? Udah pada selesai semua? Sudah, Pak. Sudah? Sip. Oke, selanjutnya. Ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan komputer. Jadi tolong dipersiapkan materinya. Kalian dipelajari dulu basic-basicnya saja, seperti hook, switch, router, dan kabel UTP. Dan kalian juga cari contoh gambar perangkat jaringan di internet untuk bahan berpakai juga. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Bapak mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, boleh ditutup dengan doa. Baik, untuk menutup pembelajaran kita pada sore hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan Terima kasih Bapak Andi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore semua. Sore, Pak.